Persebaya Surabaya terus menunjukkan konsistensi gemilang di Liga 1 musim 2024-2025. Performa apik ini tidak hanya membuat Green Force menjadi salah satu tim yang diperhitungkan, tetapi juga menarik perhatian klub-klub besar untuk mengincar pemain-pemain bintang mereka. Menjelang bursa transfer paruh musim, ancaman kehilangan sejumlah pemain kunci mulai menjadi isu serius. 7 pemain andalan Persebaya dilaporkan menjadi target utama klub-klub besar seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSIS Semarang. Ketertarikan ini semakin kuat karena sebagian besar dari mereka berada di tahun terakhir kontrak. Situasi tersebut membuat mereka menjadi target potensial untuk direkrut, baik melalui transfer langsung maupun secara gratis jika kontrak mereka habis. Nama-nama pemain tersebut tentu tidak lepas dari kontribusi besar yang mereka berikan bagi performa impresif Persebaya di Liga 1 musim ini. Kualitas permainan mereka telah terbukti mampu membawa Green Force bersaing di papan atas klasemen. Namun, godaan dari klub-klub besar dengan tawaran gaji yang lebih tinggi atau peluang bermain di tim dengan ambisi besar bisa saja menggoyahkan loyalitas para pemain ini. Manajemen Persebaya menghadapi tugas berat untuk memastikan para pemain kuncinya tetap bertahan. Langkah cepat perlu diambil, seperti memperpanjang kontrak pemain-pemain tersebut sebelum bursa transfer dibuka. Selain itu, mereka juga perlu menunjukkan komitmen klub dalam bersaing memperebutkan gelar juara, agar para pemain merasa yakin akan prospek mereka bersama tim. Jika manajemen gagal mengantisipasi, bukan tidak mungkin Persebaya akan menghadapi perombakan besar-besaran di akhir musim. Hal ini tentu dapat mempengaruhi stabilitas dan performa tim, terutama jika mereka kehilangan banyak pemain inti dalam waktu yang singkat. Kini, semua mata tertuju pada manajemen Green Force. Apakah mereka mampu menjaga fondasi kuat yang telah dibangun atau justru akan kehilangan momentum di musim depan? Lantas siapa sajakah 7 pemain Persebaya Surabaya yang dirumorkan akan meninggalkan The Green Force? Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya. Di urutan ke-7, Octavianus Fernando. Octavianus Fernando, winger senior Persebaya Surabaya sekaligus kakak dari Marcelino Ferdinand, tengah menjadi sorotan. Pemain berusia 31 tahun ini baru tampil satu kali sepanjang musim Liga 1 2024-2025, sebuah catatan yang memicu berbagai spekulasi tentang kelanjutan karirnya bersama Green Force. Dengan kontrak yang akan habis pada akhir musim 2024-2025, peluang Octavianus untuk hengkang semakin terbuka lebar. Minimnya menit bermain yang diberikan musim ini membuat banyak pihak berspekulasi bahwa sang pemain mungkin mulai mempertimbangkan opsi untuk mencari tantangan baru di klub lain. Octavianus adalah salah satu nama yang telah lama menghiasi dunia sepak bola Indonesia. Kecepatan dan pengalamannya sebagai pemain sayap menjadikannya sosok yang potensial untuk memperkuat tim lain yang membutuhkan pemain dengan kemampuan tersebut. Klub seperti PSIS Semarang dan Persib Bandung dikabarkan menunjukkan minat untuk merekrutnya. Kedua klub ini saat ini memang tengah membutuhkan tambahan kekuatan di sektor sayap, terutama pemain yang memiliki pengalaman di level atas. PSIS Semarang bisa menjadi pilihan ideal karena mereka tengah berupaya memperbaiki kedalaman skuad untuk bersaing lebih kompetitif di Liga 1. Sementara itu, Persib Bandung, dengan ambisi besarnya, juga bisa menjadi destinasi menarik bagi Octavianus, memberikan peluang bagi winger senior ini untuk kembali membuktikan kemampuannya di level tertinggi. Manajemen Persebaya Surabaya tampaknya harus segera mengambil keputusan terkait masa depan Octavianus. Apakah mereka akan memperpanjang kontraknya untuk memberikan kesempatan kedua, ataukah justru mengizinkannya pergi demi generasi tim? Apapun keputusannya, karir Octavianus Fernando ke depannya akan menjadi salah satu yang patut dinantikan, terutama jika ia memutuskan untuk bergabung dengan klub besar lainnya di Liga 1. Di urutan ke-6, Rizwan Lauhin. Rizwan Lauhin, salah satu bek tengah andalan Persebaya Surabaya, telah menunjukkan performa yang konsisten di Liga 1 musim 2024-2025. Dalam 6 penampilannya musim ini, ia berhasil membuktikan dirinya sebagai tembok kokoh di lini pertahanan Green Force. Namun, di tengah peran pentingnya bagi tim, masa depannya kini menjadi perbincangan hangat. Kontrak Rizwan akan berakhir pada akhir musim, membuka peluang besar bagi pemain bertahan ini untuk hengkang.
Situasi ini memicu spekulasi bahwa ia mungkin menjadi incaran sejumlah klub besar Liga 1, seperti Persija Jakarta dan Persib Bandung, yang tengah mencari penguatan di lini belakang. Persija Jakarta, dengan ambisinya meraih gelar juara, tentu membutuhkan bek dengan kemampuan dan pengalaman seperti Rizwan. Sementara itu, Persib Bandung, yang juga memiliki tradisi merekrut pemain berkualitas, bisa menjadi pilihan menarik bagi Rizwan untuk melanjutkan karirnya. Kedua tim ini dikenal sebagai klub besar dengan fasilitas dan dukungan yang mumpuni, menawarkan prospek karir yang menarik bagi pemain muda berbakat seperti Rizwan. Di sisi lain, Persebaya Surabaya harus segera mengambil langkah strategis jika ingin mempertahankan jasa Rizwan Lauhin. Manajemen perlu menawarkan perpanjangan kontrak yang kompetitif untuk menjaga bek andalan mereka tetap di Surabaya. Jika tidak, kehilangan pemain sekelas Rizwan bisa menjadi pukulan besar bagi lini pertahanan Green Force. Kemanapun Rizwan Lauhin akan melangkah di musim depan, yang jelas adalah potensinya sebagai salah satu bek terbaik di Liga 1. Perkembangannya akan menjadi perhatian, terutama jika ia memutuskan bergabung dengan salah satu rival besar Persebaya. Masa depan Rizwan kini berada di persimpangan, dan keputusannya dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan arah karirnya selanjutnya. Di urutan kelima, Hernando Ari. Nama Hernando Ari kembali menjadi perbincangan hangat di tengah musim Liga 1 2024-2025. Kiper yang pernah menjadi andalan utama timnas Indonesia ini kini berada di persimpangan karir, terutama dengan kontraknya yang akan berakhir pada Januari tahun 2025. Hal ini membuat Hernando menjadi target utama sejumlah klub besar, termasuk PSIS Semarang dan Persija Jakarta. PSIS Semarang memiliki alasan kuat untuk mengincar Hernando. Selain statusnya sebagai putra daerah asal Semarang, kiper berbakat ini dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini pertahanan Laskar Mahesa Jenar. Klub asal Jawa Tengah tersebut bahkan dikabarkan siap memberikan tawaran menarik untuk membawanya kembali ke kampung halaman. Sementara itu, Persija Jakarta juga menunjukkan minat besar terhadap Hernando. Klub ibu kota dikenal memiliki ambisi tinggi dan mencari kiper berkualitas untuk memperkokoh pertahanan mereka. Apalagi, rumor yang beredar menyebutkan bahwa Hernando sendiri pernah mengungkapkan keinginannya untuk membela Macan Kemayoran, yang semakin memperbesar peluang kepindahannya ke Jakarta. Hernando Ari tidak hanya dikenal karena refleks dan kemampuannya menghalau bola di bawah mistar, tetapi juga karena pengalamannya di berbagai turnamen besar bersama timnas Indonesia. Kiper muda ini telah membuktikan kualitasnya di kancah nasional dan internasional, membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun. Manajemen Persebaya Surabaya kini dihadapkan pada tantangan besar. Jika tidak segera mengambil langkah strategis untuk memperpanjang kontrak Hernando, mereka berisiko kehilangan salah satu pilar penting tim. Dengan bursa transfer yang semakin dekat, keputusan Hernando akan menjadi salah satu topik yang paling dinantikan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Kemana Hernando akan melangkah selanjutnya? Apakah ia akan kembali ke Semarang atau justru merumput di bawah panji Persija? Yang jelas, perjalanan karirnya masih menyimpan banyak cerita menarik untuk diikuti. Di urutan keempat, Kadek Raditya. Kadek Raditya kini menjadi salah satu nama yang santer disebut dalam bursa transfer Liga 1 2024-2025. Bek tangguh yang menjadi andalan lini pertahanan Persebaya Surabaya ini semakin menarik perhatian klub-klub besar, terutama dengan kontraknya yang akan habis pada tahun 2025. Sebagai tandem Slavko Damjanovic di jantung pertahanan, Kadek telah menunjukkan performa solid sepanjang musim. Kemampuannya membaca permainan, menghalau serangan lawan, serta ketenangannya di situasi krusial menjadikannya salah satu bek lokal terbaik saat ini. Hal inilah yang membuatnya menjadi incaran klub-klub besar seperti Persib Bandung, yang sedang mencari penguatan tambahan di sektor pertahanan. Persib Bandung, yang memiliki ambisi besar untuk kembali bersaing di papan atas Liga 1, diperkirakan akan melakukan langkah serius untuk mendatangkan Kadek. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, Maung Bandung membutuhkan bek dengan pengalaman dan kemampuan seperti Kadek untuk menambah kedalaman skuad. Kadek dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan di lini belakang mereka. Sementara itu, manajemen Persebaya Surabaya tentu tidak tinggal diam. Kehilangan Kadek Raditya akan menjadi pukulan telak, mengingat kontribusinya yang signifikan di sektor pertahanan Green Force. Namun, tanpa pembaruan kontrak yang jelas, peluang Kadek untuk hijrah ke klub lain semakin terbuka lebar. Sebagai salah satu bek lokal yang sedang naik daun,
Kadek Raditya kini berada di persimpangan karir. Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah perjalanan karirnya. Apakah Kadek akan tetap menjadi bagian dari Persebaya, ataukah ia akan menerima pinangan Persib untuk membela Maung Bandung? Yang pasti, masa depannya akan menjadi salah satu sorotan utama dalam bursa transfer musim ini. Di urutan ketiga, Kasim Bothan. Kasim Bothan, winger berusia 27 tahun, semakin menjadi perbincangan hangat di bursa transfer Liga 1 2024/2025. Meski kontraknya bersama Persebaya Surabaya masih berlaku hingga akhir musim ini, posisi Kasim tetap dalam situasi yang rawan jika tawaran besar dari klub lain mulai berdatangan. Sebagai salah satu pemain andalan di sayap, kecepatan dan kemampuan dribble Kasim Bothan sering menjadi senjata mematikan Persebaya dalam membongkar pertahanan lawan. Kinerja impresifnya di lapangan menjadikannya pemain yang sulit dihentikan, dan hal ini tidak luput dari perhatian klub-klub besar. PSIS Semarang, Arema FC, dan Persija Jakarta disebut-sebut sebagai tim yang tengah memantau situasi kontraknya. PSIS Semarang, yang dikenal memiliki ambisi besar di musim ini, melihat Kasim sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini serang mereka. Sementara itu, Arema FC juga dikabarkan tertarik, terutama untuk menambah variasi permainan di sektor sayap. Tak ketinggalan, Persija Jakarta, salah satu tim dengan tradisi kuat di Liga 1, disebut tengah mencari pemain dengan kemampuan eksplosif seperti Kasim untuk mengisi kekuatan di sektor flank mereka. Bagi Persebaya Surabaya, mempertahankan Kasim tentu menjadi prioritas. Kehilangan salah satu pemain terbaiknya akan menjadi tantangan besar, terutama mengingat kontribusi signifikan Kasim dalam beberapa musim terakhir. Namun, jika tawaran menggiurkan datang dari klub pesaing, manajemen harus membuat keputusan bijak demi keberlanjutan skuad. Kasim Bothan kini berada di pusat perhatian, dengan masa depannya yang semakin menarik untuk diikuti. Apakah ia akan tetap membela Green Force hingga musim depan, atau memilih tantangan baru bersama tim besar lainnya? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa bulan mendatang. Di urutan kedua, Andre Octaviansyah. Andre Octaviansyah, gelandang bertahan andalan Persebaya Surabaya, kini tengah menjadi perhatian di bursa transfer Liga 1. Kontrak pemain berusia 22 tahun ini akan berakhir pada akhir musim 2024/2025, menjadikannya target potensial bagi sejumlah klub besar seperti PSIS Semarang, Persija Jakarta, dan Arema FC. Sebagai pemain yang dikenal pekerja keras dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, Andre telah menunjukkan kontribusi besar di lini tengah Persebaya. Ia mampu menjaga stabilitas permainan tim dengan disiplin tinggi serta kemampuannya dalam memutus serangan lawan. Tak heran jika bakatnya kini menjadi incaran banyak tim yang mencari gelandang muda berbakat dengan kemampuan serbaguna. PSIS Semarang dikabarkan tertarik untuk menjadikan Andre bagian dari skuad mereka, mengingat kebutuhan klub akan gelandang bertahan tangguh untuk memperkuat lini tengah. Sementara itu, Persija Jakarta, yang terkenal dengan proyek jangka panjangnya dalam merekrut talenta muda, juga disebut memantau situasi kontrak Andre. Arema FC tak ketinggalan masuk dalam persaingan, melihat potensi Andre sebagai pemain yang bisa menambah dimensi baru di lini tengah Singoedan. Bagi Persebaya Surabaya, mempertahankan Andre Octaviansyah akan menjadi tantangan tersendiri. Manajemen harus bergerak cepat untuk menawarkan perpanjangan kontrak jika ingin menjaga stabilitas tim di musim mendatang. Namun, dengan banyaknya tawaran yang menggiurkan dari klub lain, keputusan akhir mungkin tergantung pada ambisi dan keinginan Andre untuk mencari pengalaman baru. Dengan usianya yang masih muda dan karir yang terus menanjak, Andre Octaviansyah menjadi salah satu nama yang paling menarik untuk diikuti dalam bursa transfer Liga 1 kali ini. Apakah ia akan tetap bersama Green Force atau memulai babak baru bersama tim besar lainnya? Waktu yang akan menentukan. Di urutan pertama, Mikael Tata. Mikael Tata, bek kiri muda Persebaya Surabaya, kini berada dalam sorotan utama jelang bursa transfer. Dengan kontraknya yang akan habis di akhir musim 2024/2025, Tata menjadi target potensial sejumlah klub besar Liga 1 yang mencari talenta muda untuk memperkuat tim mereka. Pemain berusia 21 tahun ini telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim. Kemampuannya dalam bertahan maupun membantu serangan membuat Tata menjadi salah satu bek kiri paling menjanjikan di kompetisi domestik. Selain memiliki kecepatan dan teknik yang mumpuni, ia juga menunjukkan kedewasaan dalam bermain meski usianya masih muda,
menjadikannya aset berharga bagi tim manapun. Persija Jakarta, yang terkenal dengan pendekatan mereka dalam mengembangkan pemain muda, dikabarkan sangat tertarik untuk memboyong Tata ke ibu kota. Mereka melihatnya sebagai investasi jangka panjang sekaligus solusi untuk memperkuat sektor kiri pertahanan. Selain itu, PSIS Semarang juga dilaporkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar ini tengah mencari bek sayap tangguh untuk menambah kekokohan lini belakang mereka di paruh kedua musim. Bagi Persebaya Surabaya, kehilangan Tata akan menjadi kerugian besar, terutama karena ia adalah salah satu pemain yang konsisten memberikan kontribusi signifikan di lapangan. Manajemen Persebaya perlu mengambil langkah cepat untuk menawarkan perpanjangan kontrak, jika tidak ingin melihat salah satu talenta terbaik mereka hengkang ke rival. Di tengah spekulasi yang berkembang, Mikael Tata berada di posisi strategis untuk memilih langkah terbaik bagi karirnya. Apakah ia akan tetap bertahan bersama Green Force untuk melanjutkan pengabdiannya, atau memulai perjalanan baru bersama klub besar lainnya? Bursa transfer mendatang akan menjadi ajang penentu masa depannya di dunia sepak bola.